Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita kembali ke dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Saya mau langsung tanya aja ke Pak Richard. Pak Richard, apakah ada rumusan atau metode tertentu yang harus dipelajari atau dipraktekkan oleh seseorang untuk meningkatkan tingkat kesadaran itu tadi, sehingga bisa mencapai seperti apa yang pernah dilakukan misalnya oleh Syekh Siti Jenar ataupun Gus Dur? Ya, itu ada beberapa level, saya mulai dari berurutan ya. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa universal mind adalah tempat yang berasal dari totalitas semua pikiran. Ketika kita berpikir sesuatu, maka akan terjadi reaksi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Jadi kalau kita tidak mau attract pikiran yang kita inginkan, maka jangan berpikir soal itu. Ya, coba kita lihat di bumi ini sekarang yang banyak apa? Yang banyak adalah kemiskinan, yang ada adalah global warming, yang ada adalah perang. Tapi diskusi kenapa terjadi? Kita lihat ada seminar mengenai kemiskinan. Apa yang terjadi? Kalau you berpikir mengenai kemiskinan, apa yang akan terjadi? You akan men-track apa? You akan men-track kemiskinan. Sekarang misalnya saya ambil contoh ya. Coba Pak Gigin ingat satu event dalam kehidupan Pak Gigin yang gembira. Coba ingat. Ada? Iya. Apa yang rasakan? Gembira. Iya. Ya, dan intensitasnya bisa dinaikkan kan? Intensitasnya kalau saya bilang level kegembiraannya berapa? Katakan dari skala 1 sampai 10, 5. Bisa nggak dinaikin ke 6? Bisa nggak dinaikin 7? Akhirnya Pak Gigin akan mengundang kegembiraan. Atau sebaliknya, saya mengatakan coba pikirkan sesuatu yang sedih. Bisa nggak Pak Gigin memikirkan sesuatu yang sedih? Ya, coba naikkan. Yang akan Pak Gigin terima apa? Kesedihan. Jadi kalau kita sekarang mendiskusikan mengenai kemiskinan, mengenai peperangan, mengenai global warming, yang akan terjadi apa? Yang akan kita tarik? Hal-hal itu, kemiskinan yang akan kita tarik. Ya, global warming yang akan kita tarik. Nah, jadi kalau seseorang mempunyai problem, dan dia selalu mendiskusikan problemnya dengan berkeluh kesah, dan dia memvisualisasikan bahwa ini akan terjadi, fear ini akan terjadi, maka itu akan datang dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, kita harus mendiskusikan dan berpikir hal-hal yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Ya, betul. Jadi ada teknik yang namanya teknik visualisasi. Ya, teknik visualisasi itu sangat penting. Kita pernah diskusi mengenai law of attraction bahwa visualisasi itu sangat penting. Ya, karena visualisasi itu adalah pikiran, ya, suatu imajinasi yang ada di universal mind. Dan kalau kita memikirkan dengan level kesadaran tertentu, maka apa yang akan kita inginkan akan collapse, akan terjadi. Jadi kalau seseorang ingin merubah nasibnya, dia bukan hanya saja mendiskusikan apa yang dia inginkan, tetapi juga memvisualisasikan apa yang dia inginkan. Itu latihan yang paling rendah. Ya, latihan yang lebih tinggi lagi dari situ, mengkombinasikan visualisasinya dengan pernafasannya. Ada namanya pernapasan fraktal. Kita kan sering diajar pernafas harus dalam-dalam. Ya. Kalau pernapasan fraktal itu berbeda. Itu ada namanya deret Fibonacci. Kita justru bernafasnya sangat pendek. Mulai dari 13 tarik nafas, lalu 13 lepas nafas. Sudah itu 8 kali tarik nafas, 8 kali lepas nafas. Deret Fibonacci demikian, 5 kali tarik nafas, 5 kali lepas nafas, 3 kali tarik nafas, 3 kali lepas nafas, kemudian 1 kali, sudah itu makin lama makin kecil. Jadi nafas, kalau you lihat yogi-yogi itu, nafasnya pendek-pendek, hampir gak bernafas dia. Iya, makin lama makin tinggi makin nggak bernapas lihatnya, seperti orang mati. Jadi itu fraktal, berarti vibrationnya itu dikompres dari 13 ke 8 ke 5 ke 3 ke 2 ke 1 dikompres, sehingga apa, dia akan bervibration dengan lebih tinggi. Jadi kita visualisasikan apa yang kita inginkan, kita bernafas sehingga vibration kita lebih tinggi. Kemudian yang ketiga apa? Kita punya gelombang otak kita turunkan sampai kira-kira 7,8 cycle per second. Bagaimana kita bisa mencapai 7,8 cycle per second? Singkatnya, kalau you tidur, berarti you gelombang otak itu di bawah 4 cycle per second. Kalau you marah, you di atas 30 cycle per second. Kita lagi diskusi, Pak, ini kira-kira kita antara kira-kira 14 sampai 20 cycle per second. Ya. Nah, setiap hari semua orang melewati 7,8 cycle per second 2 kali minimum. Kenapa? Karena pada waktu kita mau tidur kita turun dari 14 ke 13, 12, 10, 9. Jadi waktu kita ngantuk-ngantuk ayam, itu kira-kira 7 sampai 8 itu yang paling baik.
untuk memperoleh apa yang kita ingin, yang kita visualisasikan dengan nafas, dengan gelombang theta namanya di 7,8 cycle. Pada waktu kita bangun tidur dari 4 naik ke 5, ke 6, ke 7. Nah, 7 itu paling bagus, 7,8 paling bagus. Oleh karena itu, kalau di saudara-saudara muslim, mereka biasanya bangun pagi. Itu kalau bangun pagi berarti berapa? Dia keluar dari 4 cycle per second, berarti dia 5 cycle per second. Dia wudhu 6 cycle. Makanya sembahyang tahajud itu biasanya berhasil. Kenapa? Karena gelombang otaknya berada pada 7,8 cycle per second. Sama juga dalam konteks ini juga saya tiba-tiba teringat mengenai seorang pastor Katolik di Afrika yang dengan hanya menggunakan kayu diapain gitu, dia bisa menemukan sumber air di padang yang selama ini di padang-padang yang dianggap sangat gersang. Ini ada dalam konteks universal mind ini bagaimana? Karena di Afrika sendiri banyak orang menganggap itu magic. Ya, tapi kalau dari apa yang Anda ungkapkan tadi ini kan bukan magic, itu kan jadi sangat logik. Itu bagaimana? Itu namanya dosier, melakukan namanya dosier ya, untuk mencari air. Seperti kita ketahui, bumi kita ini ada penuh dengan geomagnet. Setiap titik penuh dengan geomagnet. Dan setiap geomagnet itu memberikan kontur-kontur. Nah, dan memberikan ada namanya grid lines ya. Ada grid lines yang positif, ada grid lines yang negatif. Di kota demikian juga seperti Jakarta, ada grid line yang positif, ada grid line yang negatif. Kadang-kadang jaraknya jauh, kadang-kadang jaraknya dekat. Kalau dia grid line-nya positif, biasanya toko-tokonya laku. Sering nggak kita lihat ada toko dan di sini toko di sebelahnya nggak laku, kan ini grid line-nya negatif. Ya, sama juga rumah yang tusuk sate, Pak. Ya, ini ada rumah, deretan rumah, dia biasanya positif. Begitu dia ada tusuk sate, maka energinya akan berpindah positif negatif. Rumah yang sebelah sini biasanya untung, rumah yang sebelah sini biasanya sial, banyak penyakit dan sebagainya. Air umumnya dia negatif, Pak. Ya, jadi kalau kita mencari air dan ini elektromagnetik, kalau dia arahnya demikian, dia akan mengarah demikian, maka dia adalah negatif. Kalau dia mengarahkan demikian, dia akan kalau demikian adalah positif, kalau demikian adalah negatif. Jadi kalau kita mau mencari air, kita tinggal ikutin saja. Ya, akan kemana? Karena tubuh kita juga elektromagnetik. Ya, jadi ketika kita pakai kesadaran kita dan kita kontak dengan alat tersebut dan kita lihat dengan kayu juga bisa, ya, dia akan berputar, ya. Karena ada namanya micro movement, berputar kita bisa mengetahui air itu ada di mana. Jadi bukan sesuatu yang mistis. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang bisa begitu. Karena nggak belajar. Oh gitu, itu sebenarnya bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Saya pernah mengikuti workshop di Jakarta, dilakukan oleh seorang dari Belanda, dan kita ada 40 orang, dan diajar bagaimana menggunakan itu, dan semuanya bisa tuh. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang mistis. Yang berbahaya, kalau ada orang menguasai hal-hal yang seperti itu, lalu dia menunjukkan seolah-olah dia mempunyai power magic, sehingga dikultuskan. Nah, itu berbahaya. Dia punya hubungan khusus dengan Tuhan, misalnya. Oleh karena itu banyak di zaman dulu, pendeta-pendeta yang zaman dulu, melarang rakyatnya, misalnya, untuk menghisap daun-daun tertentu. Karena kalau dia menghisap daun-daun tertentu, gelombang otaknya akan vibrasi dengan namanya human resonance, sehingga dia bisa mendownload universal mind. Dia nggak mau rakyatnya punya power itu. Harus dia sendiri. Harus dia sendiri, sehingga dia dikultuskan. Dan raja pun tidak bisa jadi raja kalau tidak ada bless dari dia. Daun itu daun koka ya. Datura namanya, datura.